Khusus untuk perbankan, khusus untuk perusahaan perbankan, memang saya perhatikan seperti yang Pak Joshua barusan sampaikan. Kalau perusahaannya dimiliki oleh investor luar, ya, pemegang sahamnya itu adalah asing seperti itu kinerjanya cenderung kurang bagus. Jadi kurang bagus. Bank Danamon ini ya sekarang dia dimiliki sama Jepang. Kinerjanya itu memang dibilang jelek enggak juga ya, tapi dibilang bagus banget ya jauh Pak kalau dibandingkan dengan empat itu ya, BNI, BRI sama BCA dan kawan-kawan itu. Jadi dia seperti mandek gitu, seperti itu gitu. Ya saya nggak tahu kenapa bisa begitu, tapi ya teori saya adalah seperti yang Pak Joshua sampaikan, kemungkinan ada hal-hal yang membuat gerak-gerik perusahaan bank yang sekarang dimiliki oleh asing ini jadi terbatas karena memang sektor perbankan itu sangat krusial, sangat vital terhadap ekonomi nasional. Pak Joshua mungkin pernah dengar, Pak David, Pak Nurjaya dan lain-lain semuanya pernah dengar koperasi gagal bayar, asuransi gagal bayar. Sering kan itu terjadi? Iya kan? Orang ikut asuransi Jiwasraya, duitnya hilang seperti itu. Lalu kemarin apa itu koperasi segala macam hilang. Tapi bayangkan jika Pak Joshua, orang naruh duit di bank lalu nggak bisa narik gitu. Krisis Pak, 98 jadinya. Gitu. Jadi bank itu bahkan meskipun bank yang paling kecil sekalipun itu jangan sampai bangkrut. Jangan sampai dia gagal bayar. Contohnya itu ada bank Banten ya, yang sekarang sahamnya juga mati digocap, BEX. Itu kan nggak jelas itu bank itu, rugi aja terus. Dan sempat hampir gagal bayar ke nasabahnya, tapi dibantu sama pemerintah, jangan sampai gagal. Waktu tahun 2008, Bank Senturi hampir gagal bayar, ya disuntik modal sama pemerintah seperti itu. Nah, jadi ya mungkin pemerintah nggak mau ambil risiko gitu. Kalau misalnya ada bank dimiliki sama asing, terus dia diberi keleluasaan, kebebasan, terserah dia mau ngapain, wah itu terlalu beresiko terhadap ekonomi kita secara keseluruhan. Jadi sebenarnya untuk BDMN ini, Bank Danamon ini kasus kedua Pak. Yang pertama itu dulu saya masih ingat beberapa 10 tahun yang lalu kayaknya, tahun 2012, ketika Bank BTPN diakuisisi juga sama Jepang waktu itu. Kalau Bank Danamon itu sama Mitsubishi ya, Mitsubishi UFJ namanya. Kalau Bank BTPN dulu diakuisisinya sama Sumitomo, sama-sama dari Jepang. Dan justru pada saat itulah, sejak saat itu sahamnya nggak kemana-mana, kinerjanya jadi nggak bagus. Padahal sebelum dimiliki sama Jepang, waktu itu dia dimiliki sama North Star. Patrick Waluyo, itu Indonesia. Bagus kinerjanya. Begitu dipegang sama Jepang jadi nggak bagus gitu loh. Meskipun BTPS-nya sendiri masih lumayan ya, tapi Bank BTPN-nya jadi nggak bagus. Nah, di sisi lain, Bank Danamon ini seperti tadi yang saya sampaikan, kinerjanya nggak bisa disebut jelek juga. Bagus, tapi memang tidak terlalu bagus. Artinya apa? Ya kalau kita bisa dapat di harga yang murah banget, ya mungkin menarik. Meskipun ya kayaknya kalau naik sampai 4.500 nggak bisa Pak. Nggak bisa. Itu ya harus dibeli dulu sama investor lokal dulu. Tapi ya siapa yang bisa beli? Mahal banget kan? Berapa puluh triliun kalau mau akuisisi ya kan? Tapi kalau balik lagi ke 3.000 segala macam, masih ada kemungkinan sih Pak. Nunggu pasarnya agak mendingan aja. Sekarang kan masih meriang ya, IHSG-nya segala macam. Gitu. Cukup Pak Joshua.